Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 35. Dengan sila, samadhi dan kebijaksanaan menghancurkan delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Para Sravaka menerima ajaran dan meresapkannya secara mendalam ke dalam batin pencerahan. Kita semua ketika mulai berlatih, awalnya berada dalam keadaan yang belum begitu memahami, karena itu kita menumbuhkan niat dan masuk ke dalam pintu ajaran Buddha, melangkah maju sedikit demi sedikit dengan tekun. Dengan apa kita maju dan tekun? Dengan menggunakan telinga kita untuk mendengarkan Dharma. Hanya dengan memahami, kita baru bisa terus maju. Jadi melalui suara, kita dapat menerima ajaran. Ini disebut sebagai para Sravaka menerima ajaran. Juga dapat disebut mendengarkan Dharma melalui suara, karena ajaran Dharma didengar melalui telinga. Telinga yang mendengarkan Dharma apakah terdengar dengan jelas? Biasanya ketika kita mendengar seseorang berbicara, kita mungkin tidak benar-benar memahami apa yang dikatakan. Kedengarannya bermakna, tetapi tidak terlalu jelas, sehingga kita berkata, "Bisakah tolong diulangi sekali lagi?" Setelah diulangi, kita mendengar dan berkata, "Saya mengerti sekarang." Tapi apakah makna memang begitu? Biar saya ulangi kembali untuk memastikan apakah benar begitu. Orang yang berbicara lalu mendengarkan dan berkata, "Ya benar, apa yang kamu katakan tidak salah." Memastikan bahwa kita telah memahami apa yang kita dengar. Dengan mengulangi sekali lagi, pembicara mengonfirmasi bahwa kita telah mendengar dengan benar. Ini disebut meresapkannya secara mendalam ke dalam batin pencerahan. Setelah kita mendengar dan memahami, di dalam hati kita tentu saja kita harus mengikuti ajaran. Sesuai dengan ajaran ini, di dalam hati kita membangkitkan kekuatan dari kebijaksanaan. Jadi kekuatan dari kebijaksanaan muncul dari mana? Setelah kita pahami, kita mempraktikannya dalam tindakan nyata. Kita mempraktikkannya sesuai dengan Dharma yang kita dengar. Dharma masuk ke dalam batin kita. Dan ketika kita mempraktikkannya keluar, orang-orang dapat melihatnya. Itu adalah jalan. Jalan berasal dari ajaran. Kita mengamalkan sesuai yang diajarkan. Ini adalah kekuatan dari kebijaksanaan. Kekuatan yang kita serap, tidak mengalir keluar. Bila dapat mendekati orang yang telah mencapai jalan, jadikan sebagai teladan untuk mengoreksi diri. Jalan yang kita tapaki adalah jalan yang benar. Kita juga dapat membuktikannya kepada semua orang. Cara untuk menapaki jalan, cara praktik sesuai dengan jalan, ini disebut sesuai pengajaran, membangkitkan kekuatan dari kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat melenyapkan kerisauan yang sama seperti pencuri. Para Sravaka menerima ajaran dan meresapkannya secara mendalam ke dalam batin pencerahan. Sesuai pengajaran, membangkitkan kekuatan dari kebijaksanaan untuk melenyapkan kerisauan yang sama seperti pencuri dan menjauhkan kegelapan batin sehingga siklus kelahiran dan kematian musnah dengan sendirinya. Kita juga pernah mengatakan biksu adalah sebab, arhat adalah buahnya. Maka saat biksu mulai masuk ke dalam pintu ajaran Buddha, maka dia harus mengikuti ajaran. Ajaran apa yang diikuti? Harus menghancurkan kejahatan, penggentar setan mara, dan peminta sedekah. Ini juga sama di dalam batin. Tiada henti mengoreksi diri sendiri. Kerisauan di masa lalu dihapus. Ini disebut menghancurkan kejahatan. Ideologi mengoreksi diri sendiri disebut penggentar setan mara. Kita harus menerima ke atas mencari jalan kebudahan, ke bawah membimbing para makhluk. Ini juga merupakan meminta Dharma.
maka biksu merupakan sebab dari arhat. Arhat merupakan buah dari biksu, karena mereka telah memiliki hasil, melewati tahap membangkitkan tekad dan pelatihan, kemudian telah mencapai buah penghasilan, yaitu buah arhat. Awalnya sama harus membunuh para pencuri, sama halnya harus melenyapkan semua kekotoran batin. Lebih halus lagi, pencuri yang harus dibunuh yaitu yang sangat halus, 98 belenggu. Maka ini disebut membunuh pencuri. Kekotoran batin dari 98 belenggu seluruhnya dilenyapkan. Dengan sendirinya tiada kelahiran, terlepas dari kendali Raja Mara dan 3 alam, yaitu tiada kelahiran dan tiada kematian. Barulah layak menerima persembahan. Menerima persembahan artinya menerima penghormatan, persembahan yang bermanfaat dari orang lain. Kita telah pernah membahasnya, monastik, peminta sedekah. Dan orang yang layak menerima persembahan, penerima sedekah adalah ke dalam menyelaraskan batin dan keluar menjalin jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk, terus hingga menjadi orang yang layak menerima persembahan. Sama juga ingin menuntun kerumunan orang banyak. Waktu kita berlindung pada Trisarana, berlindung pada Sangha, semoga semua makhluk mampu memimpin orang banyak, harmonis, semuanya tanpa rintangan. Sangha merupakan biksu ladang berkah, layak untuk menerima persembahan dari dewa dan manusia. Memberi persembahan, kita telah membicarakannya, keyakinan dari para praktisi rumah tangga. Kita harus bagaimana untuk menuntun mereka. Dia ada memberikan persembahan, harus memiliki kewajiban untuk memberikan persembahan. Artinya adalah harus membangun tekad untuk memberikan persembahan. Dan dalam memberikan persembahan ada 3 jenis pemberian persembahan. Yang pertama adalah persembahan berupa materi. Akan tetapi Sang Buddha berkata, persembahan berupa materi sangat penuh ilusi. Batin jika tidak menerima dharma, memberikan persembahan berupa materi juga tidak ada gunanya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang miskin bagaimana bisa memberikan persembahan? Di masa lalu Sang Buddha memuji nenek tua yang miskin. Ingatkah cerita mengenai nenek tua yang miskin? Sangat banyak persembahan dari raja, menteri, dan para orang yang sangat kaya. Sang Buddha malah tidak memberikan pujian. Tetapi jika menerima persembahan dari orang miskin yang seperti itu, ada begitu banyak kisah mengenai hal ini. Pada zaman Sang Buddha, semakin miskin, persembahannya semakin dipuji Sang Buddha. Orang miskin sebenarnya mampu mempersembahkan apa? Yaitu mempersembahkan hatinya. Kebahagiaan itu diterima dengan hormat. Mendengar dharma, dia membangkitkan hati yang bahagia. Dia mampu mengikuti ajarannya. Ini disebut persembahan dengan rasa hormat. Persembahan yang tidak ada keuntungan tidak masalah. Dia mampu mengikuti semua ajaran Buddha. Mengikuti ajarannya, ini adalah persembahan dengan rasa hormat. Persembahan dengan tindakan, inilah yang harus kita bawa untuk publik. Bagaimana membawa dia datang untuk menghormat dan bertindak? Tentu saja sendirinya harus ada kebajikan. Jika kamu tidak menghancurkan kejahatan di tubuh kita, perilaku kita, karma mulut kita, karma jasmani, jika kita tidak sungguh-sungguh berhati-hati menjaga diri dengan baik dalam suara, rupa, dan tindakan, maka kita tidak akan berbeda dengan orang awam. Lalu, apakah kita layak menerima persembahan dari orang lain? Jadi, pada tahap pertama, kita harus memutus kejahatan. Dengan memutus kejahatan, barulah kita dapat membunuh musuh batin.
Bila tubuh, ucapan, dan pikiran kita dapat selaras sepenuhnya, maka hubungan antar sesama manusia pun akan saling menghormati dan saling mengasihi. Di lingkungan para biksu dan biksuni, ini disebut 6 keharmonisan. Saya sering mengingatkan semua orang bahwa dari penampilan dan perilaku luar kita dapat menilai apakah suatu kelompok itu baik atau tidak. Lihatlah bagaimana hubungan antar sesama. Apakah kalian benar-benar hidup dengan rukun? Apakah tindakan kalian selaras satu sama lain? Semua ini mencerminkan sejauh mana kita telah memutuskan kejahatan dan membasmi musuh batin. Memutuskan kejahatan adalah hal yang lebih dangkal atau permulaan, terlihat dari ucapan, perilaku, dan sikap lahiriah kita. Sedangkan membasmi musuh batin terjadi di dalam batin, di kedalaman pikiran kita sendiri. Karena dalam kebiasaan dan sifat lama seringkali muncul kekotoran batin, seperti mudah marah, sering tersulut emosi, atau muncul pikiran jahat. Meskipun pikiran jahat telah muncul, namun selama belum diwujudkan dalam tindakan, pikiran jahat tersebut masih tersembunyi di dalam batin kita. Ini termasuk di dalam 98 belenggu yang belum sepenuhnya disingkirkan. Oleh karena itu, kita harus membunuh pencuri, membasmi kerisauan. Membunuh berarti melenyapkan sepenuhnya dan tidak membiarkannya muncul kembali. Dengan begitu, kerisauan dan pikiran jahat tidak memiliki kesempatan untuk muncul kembali di dalam hati kita. Inilah yang disebut membunuh pencuri. Jika kita mampu membunuh pencuri, barulah kita dapat mencapai keadaan tanpa terlahir kembali. Karena batin kita tidak lagi diselimuti oleh kerisauan. Ketika batin terbebas dari kerisauan, pikiran yang tidak baik di dalam hati kita tidak akan lagi membuat batin kita menjadi tidak tenang dan tidak jernih atau hening. Oleh sebab itu, penghancur kejahatan, pembunuh bagi pencuri, dan penghancur kejahatan adalah sebab dari membina diri. Jika benih atau sebab ini tidak ada sejak awal, maka buahnya yaitu arhat, buah pencapaian, tidak akan tercapai. Oleh karena itu, arhat adalah buah dari seorang biksu. Menghancurkan kejahatan adalah sebab dari membunuh pencuri, dan membunuh pencuri adalah buah dari menghancurkan kejahatan. Hasilnya adalah semua pikiran jahat di dalam batin kita telah dibunuh sepenuhnya. Maka dari itu, kita harus memahami kebajikan dari kebijaksanaan dan kebajikan dari penghapusan. Untuk mencapai tingkat arhat, kemampuan untuk memahami segala sesuatu disebut dengan kebajikan dari kebijaksanaan. Kemampuan untuk memutuskan semua kerisauan disebut dengan kebajikan dari penghapusan. Oleh karena itu, hal ini harus dimulai dengan mendengarkan dharma dan membiarkannya masuk menyentuh hati kita. Kita harus menerima dharma dan meresapkannya secara mendalam ke dalam batin pencerahan. Kita harus mengandalkan pengajaran, membangkitkan kekuatan dalam kebijaksanaan. Barulah kita dapat melenyapkan kerisauan yang sama seperti pencuri. Kerisauan yang sama seperti pencuri ini baru bisa kita lenyapkan sepenuhnya, sehingga kita bisa menjauhkan kegelapan batin. Selama alami siklus kelahiran dan kematian musnah dengan sendirinya, maka tidak akan ada lagi kelahiran dan kematian dan 6 alam kehidupan. Sekalipun kita kembali ke 6 alam kehidupan, itu pun karena kita berikrar menuntun kapal welas asih untuk kembali menolong makhluk hidup. Inilah ikrar agung Bodhisattva Kistigarbha. Sebelum neraka kosong, aku tidak akan menjadi Buddha. Itu juga merupakan ikrar besar seorang bodhisattva.
Karena itu, sekarang kita sudah mengerti bahwa setelah mencapai buah pencerahan, barulah dapat menerima pencerahan. Semua harus ingat, menerima persembahan bukan berarti setelah menjadi biksu atau biksuni, sudah seharusnya membiarkan semua orang memberikan persembahan. Hal ini sering saya ingatkan kepada kalian. Kalau kita ingin menerima persembahan dari orang lain, maka kita sendiri harus memiliki kebajikan. Namun kita juga harus selalu sadar dan rendah hati bahwa kita sedang menerima pemberian orang lain. Mari kita lihat para murid Jingse. Semuanya adalah murid dari 3 permata, Buddha, Dharma, dan Sangha. Para komite suci, baik Weiyan, sebutan komite wanita, maupun Cecheng, sebutan komite pria. Mereka semua berpegang pada ajaran dan melaksanakannya dalam kehidupan di dalam mazhab suci. Lihatlah bagaimana mereka mempersembahkan tubuh dan pikiran mereka dengan penuh pengabdian. Meskipun mereka tidak mempersembahkan materi kepada kita, namun mereka mempersembahkan rasa hormat dan tindakan nyata mereka. Itulah bentuk persembahan mereka kepada kita. Dengan rasa hormat dan tindakan itu, apakah kita telah memberikan dharma kepada mereka? Ya, kita memberikannya karena mereka menerima dharma. Barulah mereka tahu bagaimana memberikan persembahan rasa hormat dan bagaimana melakukan praktik. Jadi, dharma harus benar-benar masuk ke dalam hati seseorang. Barulah ia dapat melangkah ke tengah masyarakat. Buddha datang ke dunia ini karena satu tujuan utama, yaitu untuk membuka, menunjukkan, membimbing untuk memahami, dan membawa masuk ke dalam jalan kebenaran. Buddha datang untuk membuka dan menunjukkan, artinya beliau datang untuk mengajar, untuk menyalurkan ajaran yang telah beliau capai dalam pencerahannya, agar dapat dibagikan secara luas kepada semua makhluk hidup. Beliau ingin memberikan dharma ini kepada semua makhluk agar dapat menyelamatkan dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Sang Buddha berkata, di dunia yang kita tempati terdapat, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Prinsip kebenaran dari 4 fase. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Lahir, tua, sakit, dan mati. Panjang atau pendeknya usia kehidupan tergantung pada masa lampau, berapa banyak jodoh yang terjalin, berapa banyak berkah yang diciptakan, atau berapa banyak kejahatan yang dibuat, tergantung masa lampau kita. Sehingga manusia tidak mengetahui panjang pendeknya usia kehidupan, namun tidak terlepas dari sebab akibat. Hukum karma, maka dari mana itu berasal? Hukum karma berarti di dalam aspek batin kita muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ketika aspek batin kita sangat tulus, membangkitkan sebersih niat. Namun ketika kondisi setan marah di depan, kerisauan batin muncul, akan mengacaukan batin kita, merubah arah tujuan batin kita. Ini juga merupakan aspek batin, muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Maka kita harus senantiasa menjaga sebersih niat kita dengan sepenuh hati. Maka kita harus memiliki sila, samadhi, dan prajna. Muncul ketika Anda menghancurkan kejahatan, sehingga baru dapat disebut menggetarkan marah, baru dapat menumbuhkan kebijakan dan kebajikan dari penghapusan. Dengan demikian baru dapat menuntun orang lain. Kita harus memimpin dia harus memiliki rasa hormat di dalam hatinya. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh. Jika diri sendiri tidak mencintai diri sendiri, tidak menghormati diri sendiri, kepribadian atau karakter kita sendiri adalah karakter seorang pembina diri. Kita harus menjadi teladan di tengah orang banyak. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mengintrospeksi diri. Harus melakukan perenungan diri, harus merenungkan perilaku dan moral diri sendiri, merenungkan dengan sungguh-sungguh. Coba pikirkan seberapa besar moral dan kebajikan diri sendiri. Barulah kita dapat disebut
layak menerima persembahan. Oleh karena itu, sekarang yang kita maksud dengan layak menerima persembahan yaitu berharap agar setiap orang dapat saling hormat menghormati, saling mengasihi satu sama lain. Sangat menghormati jika kita dapat menghormati orang lain. Ini juga disebut sebagai persembahan dengan rasa hormat. Saling memberikan persembahan, saling berlatih. Bagaimana saya dapat berperilaku dengan hormat? Dengan tindakan untuk membantumu. Kamu kerja begitu susah payah. Saya ikut terjun sendiri diri ke dalamnya. Meringankan sedikit beban dari sumbangsimu. Saya memberikan sedikit lebih banyak tenaga, meringankan sebagian dari sumbangsimu. Ini juga disebut sebagai persembahan melalui tindakan. Kita memberikan persembahan dengan tindakan kita. Kita sendiri harus saling mengasihi. Ini yang dinamakan bersyukur, menghormati dan mencintai. Maka dalam lingkup internal, tempat pelatihan harus dijaga dengan baik. Sila atau peraturan. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ini seperti saling memberi persembahan. Jika kita ingin dihargai orang lain, ingin mendapat persembahan dari orang lain, kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghormati orang lain. Dengan demikian, di antara sesama kita saling mengasihi. Maka orang yang layak menerima persembahan adalah buah dari peminta sedekah. Kita mulai dengan 3 latihan. 3 latihan adalah sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kalian semua seharusnya masih ingat. Harus mulai melatih sila, melatih samadhi, melatih kebijaksanaan. Mulai dari menghancurkan kejahatan, baru dapat menggetarkan setan marah. Dari pembunuh pencuri, baru akan mencapai tidak terlahir kembali. Ini semua butuh adanya sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Maka setelah kita memiliki sila, samadhi, dan kebijaksanaan, barulah dapat menghancurkan delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Dengan demikian, kerisauan dan kegelapan di dalam batin kita baru dapat dihapus. Jiwa kebijaksanaan baru dapat berdiam dengan tenang. Jika tidak, apakah jiwa kebijaksanaan kita dapat tumbuh berkembang dan dapat berdiam dengan tenang seterusnya? Jadi setelah membasmi pencuri, barulah kebijaksanaan kita dapat tenang dan damai. Membasmi pencuri berarti memutuskan buah karma buruk. Kita hendaknya membasmi habis keburukan yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian barulah dapat disebut membasmi pencuri. Kita mulai dengan membangkitkan tekad luhur. Setelah kita membangkitkan tekad luhur, kita hendaknya tidak mundur lagi. Jika tidak, setelah kita membangkitkan tekad luhur, Raja Mara akan mulai bergerak menggoyahkan batin kita. Maka itu kita harus meneguhkan tekad agar tidak ditundukkan oleh Raja Mara. Sekarang telah merealisasikan buah pencerahan, menghancurkan delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Sekarang pencuri telah dibunuh dan jiwa kebijaksanaan memperoleh kedamaian. Membunuh pencuri adalah menghancurkan buah karma buruk. Semenjak mulai membangkitkan tekad luhur, Raja Mara pun ketakutan. Kita melatih diri untuk menaklukkan Raja Mara. Jangan sampai marah dan kerisauan mengikat dan membelenggu kita. Saudara sekalian, dengan demikian hendaknya kalian dapat memahami dengan jelas. Karena kita tinggal bersama, hendaknya saling menghormati. Inilah harapan saya terhadap kalian semua. Walaupun setiap hari saya memberi wejangan kepada kalian semua, namun setiap orang hendaknya memahami dan menyadarinya. Memberi wejangan adalah tanggung jawab guru. Tetapi menyadari dan mempraktikkan ajaran bergantung pada tindakan kalian sendiri. Apakah kalian benar-benar menerima ajaran? Apakah kalian menerapkan dalam pelatihan diri kalian? Apakah batin kalian sudah dalam dharma? Ini semua tergantung pada diri kalian sendiri.
Oleh karena itu, setiap orang hendaknya bersungguh hati.